cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Kali ini kita membahas tentang kaitannya dengan sebuah sejarah masa lalu Banten. Jadi ketika saya melihat kegiatannya dari Rizik Syihab dan para FPI pendukungnya, itu adalah sebuah kegiatan yang kita bisa bilang adalah sofos, pamer kekuatan, pansos, ya. Seolah-olah akhirnya ada yang komentar nih, seolah-olah mereka tuh menguasai Banten, saudaraku, menguasai Kesultanan Banten. Wow. Dari komentar itu akhirnya saya teringat dengan sejarah masa lalu, apalagi setelah saya menyaksikan ceramah dari Ustadz Suparman, bahwa Pak Alawi datang ke Nusantara itu tidak bisa dihilangkan dari keinginan mereka untuk mendapatkan kemuliaan ekonomi, sosial, dan politik. Dari sisi politik ternyata ada oknum Pak Alawi yang ingin berkuasa di Nusantara. Di masa Kesultanan muncul seorang tokoh wanita dari Pak Alawi bernama Sarifah Fatimah. Wow, luar biasa, saudaraku. Jadi saya terus terang merasa miris ketika Rizik Syihab dalam tanda petik mampu menguasai Kesultanan Banten dengan pansosnya, sofos dia, seolah-olah dia tak tertandingi dengan pasukannya dalam tanda petik yang bernama FPI. Luar biasa. Saudaraku, sambil menunggu Anda kumpul, ini adalah live streaming, saya sampaikan dulu semoga semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan kemudahan dalam semua urusannya yang baik, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, maghfirah, hidayah, taufik dari Allah, dan mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan untuk selamat di dunia dan di akhirat yang dibutuhkan adalah ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tanpa bukti. Setelah mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan mengkapitalisasi nasab Rasulullah, pada kali ini mereka ketahuan karena ada seorang ulama Nusantara bersama para cendekiawan Muslim membongkar nasab Ba'alawi. Ternyata Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah secara ilmiah, bukan fitnah. Berdasarkan tes DNA, bahkan mustahil Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Jadi bagaimana sebenarnya kejadian atau sejarah adanya oknum Habib berjenis kelamin perempuan berusaha menguasai Banten pada masa lalu? Wah, ini ya. Mari kita sampaikan informasinya. Saya bacakan dari website historia.id. Jadi kalian bisa cek di situ, ketik saja Ratu Sarifah Fatimah berambisi menguasai Kesultanan Banten dan dia mendapatkan dukungan VOC. Oh, ya, itu pasti muncul itu nanti. Ini ditulis oleh Henry F. Isnaini, dipublikasikan pada tanggal 9 Oktober tahun 2013. Saya bacakan ya, terkait masalah sejarah bagaimana seorang keturunan Ba'alawi perempuan bernama Sarifah Fatimah berusaha menguasai Banten. Jadi waspadalah, waspadalah. Waspadalah, jangan sampai ada oknum-oknum Ba'alawi mampu menguasai Banten dalam tanda petik, ya. Baik, saya bacakan. Sultan Jainul Arifin
memimpin Kesultanan Banten antara 1733 sampai 1748. Namun istrinya yang bernama Ratu Syarifah Fatimah menginginkan kekuasaannya. Wow, bayangkan seorang wanita udah enak-enak jadi ratu, memiliki suami seorang sultan yang bernama Sultan Jainul Arifin. Sudah enak loh, dia malah mau merebut kekuasaan suaminya. Apa nggak kurang ajar itu? Kurang ajar itu. Baik, saya lanjut ya. Istrinya Ratu Syarifah Fatimah menginginkan kekuasaan dari Sultan Jainul Arifin. Ya, tentu saja saya tambah ini, Ratu Syarifah Fatimah ini dari Ba'alawi. Ya, jadi dia bukan Syarifah, tapi kan mereka sudah mengklaim ketika datang ke Nusantara kan mengklaim Syarifah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau Anda tidak puas dengan cara saya baca, kalian bisa baca sendiri tulisannya ya, cari di pencarian Google. Untuk memuluskan tujuannya, Syarifah Fatimah itu bekerja sama atau bersekutu dengan VOC, ya. Ratu Syarifah merancang konflik antara Sultan Jainul Arifin dan putranya Pangeran Gusti. Nah, berarti dia mengadu domba antara ayah dengan anak si istrinya nih yang namanya Syarifah Fatimah. Berarti Fatimah ini pengadu domba. Maka saya tidak heran kalau keturunannya ada oknum-oknumnya yang suka adu domba, adu domba, adu domba, mengadu domba, ya. Baik, saya lanjut. Nah, saudaraku, hasilnya putra mahkota diasingkan ke Sri Lanka. Ratu Syarifah Ba'alawi Habib ini kemudian mendorong keponakannya atau kemenakannya laki-lakinya yang bernama Syarif Abdullah sebagai putra mahkota yang baru, ya, pada tahun 1747. Namun menurut MC Rickleff, dalam sejarah Indonesia modern, putra mahkota yang baru itu terlalu muda untuk memerintah. Sementara Sultan Jainul Arifin menunjukkan tanda-tanda penyakit jiwa. Oleh karenanya, atas persetujuan Syarifah Fatimah Ba'alawi Habib ini, ya, ini saya yang nambah ya, di tulisannya nggak ada Ba'alawi Habib, nggak ada. Syarifah gitu aja, Ratu Syarifah gitu aja. Karena atas persetujuan Ratu Syarifah Ba'alawi Habib, ya, dia kan keturunan Ba'alawi, VOC menangkap dan membuang Sultan Jainul Arifin ke Ambon. Nah, jadi keturunan imigran Yaman yang namanya Syarifah ini, si perempuan ini yang kemudian meminta bantuan VOC untuk menangkap suaminya sendiri. Saudara, apa nggak kurang ajar itu? Mana cintamu? Nggak ada cinta itu. Mereka diikat oleh keinginan si Syarifah untuk mendapatkan kekuasaan. Berarti cintanya kepada Sultan Jainul Arifin tidak tulus. Ya, pamrih ingin dapat kekuasaan karena si pribumi ini seorang sultan, ya, sehingga dia mau menikah dengan Sultan Jainul Arifin. Begitu ceritanya, ya. Hello Manu Falket, thank you ya, thank you very much Manu Falket, sudah hadir lagi ya. Saudaraku, akhirnya Sultan Jainul Arifin dibuang ke Ambon atas restu VOC. Kemudian Syarifah Fatimah
menjadi sultan menggantikan suaminya. Namun kalangan elit Banten menentang pemerintahan dari Sarifah Fatimah yang menindas. Proyek-proyek pembangunannya di istana meletakkan beban kepada rakyat jelata maupun kaum bangsawan, ya. Penentangan memuncak dengan pemberontakan besar pada bulan Oktober tahun 1750, ya, di bawah pimpinan seorang guru agama bernama Kiai Tapa. Jadi kekuasaan si perempuan Ba'alawi ini bernama Sarifah Fatimah ini kemudian mendapatkan pemberontakan dari Kiai Tapa, ya. Pertempuran terjadi, brum 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 brum. Wah, sebagian besar wilayah Banten jatuh ke tangan Kiai Tapa, sementara VOC hanya mampu mempertahankan 2 bentengnya di dalam kota, ya. Tidak ingin menderita kekalahan di Banten dan Mataram, kemudian VOC mengambil langkah strategis dengan menangkap Ratu Sarifah Fatimah Ba'alawi, keturunan Kabib imigran Yaman, dengan keponakannya atau kemenakannya, lalu menahannya di Pulau Edam, ya kan? Nah, ini memang hebatnya VOC, ya. Jadi VOC membantu, kemudian ditangkap, ya, akhirnya dikuasai itu Banten, ya, dikuasai Belanda itu akhirnya. Lalu kemudian Sarifah kemudian meninggal dan dimakamkan di Pulau Edam. Wah, ini yang dari Pulau Edam, mana yang dari Pulau Edam? Kalau di Pulau Edam ada makam Sarifah Fatimah, kamu nggak usah sembah-sembah tuh makam. Itu makam seseorang keturunan Ba'alawi yang menghancurkan Banten. Ini sejarah loh, ya. Jangan-jangan Sarifah Fatimah makamnya di Pulau Edam ini nanti dibangun mewah oleh Muhyiddin, dibangun mewah, di branding keturunan aulia yang datang ke sana dapat barokah. Ya, kita lanjut. Pangeran Syarif Abdullah selanjutnya dibuang ke Banda dan hidup mewah di sana atas biaya VOC selama 30 tahun. Tulis Thomas B. Atalajar dalam Tokoh Merah. VOC kemudian menyerahkan tahta Kesultanan Banten kepada Arya Adisantika, saudara laki-laki dari Sultan Jainul Arifin yang sudah dibuang itu. Kemudian Arya Adisantika menjadi wali sultan sampai kembalinya putra mahkota yang diasingkan. Pengangkatan Arya Adisantika tak menghentikan perlawanan dari para pengikut Kiai Tapa. VOC mengerahkan lebih dari 1.000 pasukan, gabungan dari pasukan yang berasal dari orang Eropa dan pribumi, untuk memukul mundur pasukan Kiai Tapa dan para kiai ahli tarekat itu. Jadi saudaraku, ya, ternyata dulu pasukannya VOC itu tidak hanya orang kulit putih, banyak itu yang dari orang kulit hitam pribumi yang disebut dengan pengkhianat, ya. Kiai Tapa terus melawan dengan melakukan pembakaran, perampokan dari lumbung-lumbung Belanda, dan terus, ya, di dataran tinggi Batavia, ya kan. Nah, ini luar biasa ceritanya ini, ya. Sampai kemudian terjadilah Mataram dikuasai oleh Belanda. Banten secara resmi menjadi suatu wilayah jajahan VOC, ya kan? Mereka kemudian tunduk bersama-sama
kepada kekuasaan VOC. Aduh, singkat ceritanya panjang nih. Pokoknya kalau kalian ingin tahu cerita lengkapnya, baca sendiri ya. Baca sendiri di laman website historia.id ya. Baik, saya sudah cantumkan di thumbnail ceramah dari Ustadz Suparman yang membahas tentang masalah ini. Kita sampaikan dulu ya. Masa saya saja yang ngomong ya, separuh, biar saya sampaikan ceramah dari Ustadz Suparman berikut ini. Saya sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Suparman atas kontribusi videonya ya Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat walafiat ya. Nah ini dia dari Ustadz Suparman. Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini lahirnya tahun 1813 Masehi, wafat tahun 1897 Masehi. Dan beliau ini Bapak Ibu lahirnya di tahun runtuhnya Kesultanan Banten. Jadi kalau ditanya orang kapan runtuhnya Kesultanan Banten, kapan hilangnya Kesultanan Banten? Hilangnya Kesultanan Banten tahun 1813 Masehi. Di tahun yang sama lahirlah cucu Sultan Maulana Hasanuddin, cicit beliau Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Nah Bapak Ibu, apa yang hikmah yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Kesultanan Banten dihapuskan oleh VOC atau pemerintah Hindia Belanda gara-gara serangan pemerintah Hindia Belanda. Mengapa Kesultanan Banten bisa dihancurkan? Saya ingin buka sejarah. Apa sejarahnya? Sejarahnya VOC. Gubernur Jenderal VOC namanya Baron Van Hoff. Kalau ada orang Kota Agung namanya Baron Van Hoff, citakan aja itu. Dia sama dengan nama Gubernur Jenderal VOC yang ngancurin Kesultanan Banten. Gubernur Jenderal Baron Van Hoff mencari wanita cantik keturunan Pak Alwi, namanya Syarifah Fatimah. Ini janda, mantan istri Wan Muhammad, janda cantik, ditawarkan kepada Kesultanan Banten, dinikahi oleh Sultan Zainul Arifin karena cantik Syarifah Fatimah ini tadi. Nah ternyata Syarifah Fatimah ini Bapak Ibu adalah antek Belanda, antek Nyonya Menir, antek. Oh, terima kasih Ustadz Suparman ya. Ternyata saya baru tahu ya, ternyata Sultan Zainul Arifin yang tadi sudah saya ceritakan ke Anda itu menikahi Syarifah Fatimah. Itu statusnya Syarifah Fatimah itu janda. Janda muda kali ya. Nah, saya pikir perawan, saya pikir. Ternyata ketika dinikahi oleh Ustadz Suparman, sorry, mohon maaf Ustadz, dinikahi oleh Sultan Zainul Arifin itu sudah janda. Terima kasih Bang Elan Hermansyah dari Tasikmalaya sudah hadir. Mudah-mudahan terhibur ya dengan video kita ya. Astagfirullahaladzim. Lanjut aja dah, gak usah banyak komentar dah ya. Kita dengarkan cerita dari Ustadz Suparman berikut ini. Adalah antek Belanda, antek Nyonya Menir, antek VOC untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Puncaknya bagaimana? Dia berkoalisi dengan Belanda. Akhirnya Belanda menyerang Kesultanan Banten dan menangkap Sultan Zainul Arifin. Sultan Zainul Arifin kemudian ditangkap, diasingkan di Ambon. Maka
maka yang diangkat sebagai raja pengganti, sultan pengganti, putra beliau, tapi masih anak-anak. Maka Syarifah Fatimah mengajukan diri sebagai wali, biar saya saja wali. Jadi tahun 1833 sampai 1850 Masehi, yang berkuasa di Kesultanan Banten bukan laki-laki, Pak. Yang berkuasa Ratu Syarifah Fatimah, itu yang berkuasa. Betapa kagetnya para ratu bagus Banten, betapa kagetnya bangsawan Kesultanan Banten. Ternyata Syarifah Fatimah mengangkat anaknya bersama suami pertamanya, bukan Sultan Zainul Arifin, sebagai raja sultan pengganti. Geger Banten, Pak. Ternyata memang orang ini ingin menghancurkan Kesultanan Banten. Dan yang lebih tragisnya lagi, Ratu Syarifah Fatimah berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda, VOC Baron van Hof, di mana surat cinta Ratu Syarifah dengan Gubernur Jenderal Belanda disimpan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Ini baru saya tahu nih ya. Kalau cerita ini saya belum tahu juga nih. Tadi yang saya belum tahu, yang baru tahu dikasih tahu oleh oleh Ustadz Suparman adalah bahwa Syarifah Fatimah menikah dengan Sultan Zainul Arifin itu sudah janda. Habis itu setelah Sultan Zainul Arifin ditangkap, dibuang ke Ambon. Halah. Ternyata siapa tadi? Syarifah Fatimah tidak mau jadi pengangguran, saudaraku, ya. Dia selingkuh dengan orang Belanda, saudaraku. Wadah. Ampun. Ini cerita sejarah yang membuat Rizik Syihab ini melek merem ini ya. Belanda disimpan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Coba, dia ngaku cucu Nabi, ngaku Syarifah. Dia hati-hati betul, Mbak. Kita di Indonesia ini dihancurkan oleh orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi. Ini yang harus kita tangkap, harus kita sadari. Maka kemudian berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda, Banten bergejolak. Sultan Zainul Arifin menyesal sekali menikahi Syarifah Fatimah, tapi beliau sudah diasingkan di Ambon. Maka Banten bergerak, terjadi perang saudara. Maka Syarifah Fatimah beserta anaknya dengan suami pertama diasingkan di Kepulauan Seribu. Lalu kemudian mati bunuh diri. Makanya saya heran, kok ada orang Indonesia ziarah ke makam Syarifah Fatimah. Wong dia itulah yang menghancurkan Kesultanan Banten. Oh, ternyata sekarang dijadikan sebagai tujuan wisata ziarah, ya karena mereka tidak tahu mungkin Pak Ustadz ya, di Pulau Edam ya. Wong dia itulah yang selingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda. Dia matinya juga minum racun. Nah ini kita harus cerdas, Bapak Ibu, belajar sejarah agar kita semua tidak dimanipulasi. Sampai akhirnya Kesultanan Banten makin melemah. Puncaknya 1813 Kesultanan Banten diserang lalu dihapuskan. Itulah mengapa, Pak, terjadi pelarian di mana-mana. Ratu bagus dikejar-kejar, maka pada Ratu Bagus lari ke Lampung. Makanya ada makom Tubagus Makhdum, ada makom Tubagus itu ulama-ulama dzurriat Kanjeng Nabi. Mereka lari ke Lampung, lari ke Sumatera karena dikejar-kejar oleh VOC, mengajarkan agama, mendakwahkan agama. Itulah mengapa banyak makam Tubagus yang ada di Lampung. Hati-hati, jangan sampai dibaalihkan, Pak. Harus dijaga makom-makom kita. Ya kayak di Jawa, KRT Sumodiningrat jadi Habib Toha bin Yahya. Maka kemudian pada tahun 1813 kerajaan Banten dihapuskan oleh VOC, pemerintah kolonial Belanda. Muncullah perlawanan rakyat Banten. Puncaknya geger Cilegon. Harus tahu sejarah ya. Tahun 1888
terjadi geger Cilegon. Siapa yang memimpin geger Cilegon? Kiai Wasid. Siapa itu Kiai Wasid? Kiai Wasid adalah murid Syekh Nawawi Tanara dan murid Syekh Abdul Karim Tanara. Syekh Abdul Karim sama Syekh Nawawi itu pak kakak adik. Di Lampung banyak pak zuriatnya Syekh Abdul Karim Tanara, termasuk masuk PWI, kabir kaderisasi kalau tidak salah ya. Itu tuh bagus Andi Alawi. Ini kan orang Telu itu Bapak Ibu sekarang pesantren di Jati Agung itu gabung di Perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu zuriat Syekh Abdul Karim Tanara. Jadi kalau bisa nanti Syekh Abdul Karimnya juga dihauli atau digabung, Syekh Nawawi sama Syekh Abdul Karim itu sama, kakak adik, waliullah semua, ulama kita semua. Kalau Syekh Nawawi di keilmuan, makanya kitab beliau ratusan. Kalau Syekh Abdul Karim di Thariqah, Qadiriyah, wa Naqsabandiyah. Itu Syekh Abdul Karim Pak. Jadi satu gerakannya gerakan keilmuan, kakaknya di gerakan Thariqah Bapak Ibu melawan Belanda. Dan puncaknya tahun 1888 terjadi kongsi atas Senok Horgronya. Ini ulama orang Belanda jadi ulama, nyaru jadi ulama, pakai udeng, pakai imamah, pakai jubah, pakai janggut, jadi ulama. Berteman dengan siapa? Habib Usman bin Yahya. Tahun 1700 akhir, 1800 awal, Belanda ngangkut para Ba'alwi dari Yaman, diangkut dari Yaman. Saya ingin sampaikan hari ini, Bani Ba'alwi datang ke Indonesia bukan untuk berdakwah. Bani Ba'alwi datang ke Indonesia adalah pekerja Belanda. Mereka diangkut ke Indonesia oleh Belanda untuk apa? Agar masyarakat Indonesia tidak melawan. Karena mengapa? Kalau sama orang Arab, orang Indonesia ini takut. Apalagi ngaku cucu Nabi. Aneh cucu Nabi. Lu ngelawan aneh, maka lu kualat nantinya. Untuk meredam perjuangan masyarakat pribumi, Belanda ngangkut Bapak Ibu. Maka puncaknya Habib Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa. Apa fatwa Habib Usman bin Yahya? Gerakan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang dikomandoi oleh Syekh Abdul Karim Tanara adalah gerakan sesat. Maka itulah kemudian yang jadi senjata VOC Belanda untuk membantai ribuan ulama dan santri dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Coba Bapak Ibu, yuk para tubagus Indonesia, jawara Banten, mari kita sadar. Selama ini yang kita anggap cucu Nabi, dialah yang memfatwakan halal darahnya Syekh Abdul Karim Tanara. Maka Syekh Abdul Karim Tanara mengutus muridnya yakni Kiai Wasid untuk memimpin peperangan. Maka terjadilah perang besar di tanah Banten namanya Geger Cilegon. Dalam peristiwa Geger Cilegon, sayangnya Kiai Wasid gagal mengalahkan Belanda karena memang kita belum saatnya untuk merdeka. Tapi ini jadi catatan bagi kita semua Bapak Ibu. Kemudian Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani sama Syekh Junaid Al-Batawi yang tinggal di Mekah nggak berani pulang. Mengapa Syekh Nawawi mungkin di Mekah Pak? Dikejar oleh Belanda, dibunuh kalau pulang. Maka Syekh Nawawi milih untuk tinggal di Mekah, dan ternyata di sana memang diakui sebagai ulama besar. Di zaman beliau semua ulama belajar dengan Syekh Nawawi, saking alimnya Bapak Ibu. Beliau bersurat Bapak Ibu untuk mengingatkan masyarakat Indonesia. Akhirnya Habib Usman bin Yahya mengirim surat kepada Senok Horgronya, dikirim kepada pemerintah Belanda bahwasanya Syekh Nawawi Tanara dan Syekh Junaid Al-Batawi adalah ancaman bagi pemerintah VOC. Saya berharap ayo kita baca sejarah, ayo kita baca buku-bukunya, jangan sampai kemudian kita termanipulasi. Dan ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia sekarang ini, ngaku anak cucu Nabi, yang katanya nyebut datuknya itu Ubaidillah, yang kata mereka Ubaidillah ini wafatnya tahun 383 Hijriah. Ternyata nama ini nggak pernah disebut. Mereka bertanya, mengapa kau butuh kitab sezaman untuk mengatakan Ubaidillah pernah ada? Karena Bani Ba'alwi mengatakan Ubaidillah itu ulama besar, seorang mujtahid terkenal, muridnya banyak, tapi tidak ada satupun kitab yang ditulisnya, nggak ada.
Nggak ada satupun murid yang mengakuinya, nggak ada. Nggak ada satupun kitab sejarah yang menyebutkan namanya, nggak ada. Nama ini baru muncul 550 tahun kemudian. Saya ambil umpama begini Bapak Ibu. Ada orang yang ngaku anaknya Soekarno. Ya, saya kira sudah jelas ya terkait masalah silsilah Ba'alawi, bahwa Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Sudah sering kita bahas ya, kalau lupa tolong dicari di video kita, sudah banyak itu bahasannya itu ya. Jadi Ubaidillah adalah tokoh fiktif, tokoh fiksi, bukan tokoh historis. Itu adalah tokoh buat-buat rekayasa dari Ba'alawi Habib Ali Sakron yang meninggal 895 Hijriah itu ya. Baik, saya coba baca cek komentar absen ya. Dari Bang Dedi Andrian Kurniawan, terima kasih. Ada campuran Eropa kah? Bangladesh kah? Rohingya kah? Yemen kah? Mungkin campuran-campuran itu semuanya ada Bang, mungkin Bang ya. Sebelum Masehi Habibnya, siapa ulamanya, siapa kiai, siapa, bisa dicocokin gennya sama keturunan sekarang. Wah, betul Bang. Ya, betul sekali Bang. Luar biasa Bang. Dari Wahaha, stop dagang solawatan di Indonesia ya. Oke saudaraku, saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca. Lanjutkan komentar Anda. Saya sampaikan terima kasih atensinya, perhatiannya. Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya. Selamat dunia akhirat. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!